Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Teguran Tuhan. Langsung saja ya kita membaca ayatnya, terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-1. Kita akan baca pada ayat yang ke-23. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda semua untuk kita sama-sama baca ayat ini. Ini ayat perenungan kita, saudara ya. Amsal 1 ayat 23. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sekali lagi tema firman Tuhan, kita bicara tentang teguran Tuhan. Yang ujungnya begini, saya kasih bocoran dari depan. Yang memisahkan kita dengan mujizat Tuhan, yang memisahkan kita dengan segala berkat-berkat Tuhan, yang memisahkan kita dengan segala pintu-pintu yang terbaik yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Itu adalah dalam kehidupan kita ini mau ditegur Tuhan atau tidak. Kita ini jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen bisa menerima atau tidak ketika Tuhan tegur kita, ketika Tuhan memberi nasihat sama kita. Kalau kita jadi orang Kristen gak bisa ditegur, kita tersinggung. Ketika Tuhan tegur kita dengan firman-Nya, dinasehati, kita marah gitu. Itu justru menjauhkan kita dari mujizat. Rezeki, pintu berkat makin jauh saja dari kehidupan kita. Kita masih berada dalam suasana awal tahun. Saya ingin kembali di awal tahun melepaskan satu nasihat kepada setiap kita. Meskipun keras, meskipun teguran, tapi kebaikan. Sebab setiap teguran Tuhan, nasihat Tuhan, kalau kita mematuhinya, kita mentaatinya, itu berubah jadi mujizat dan berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Tentu sebagai gembala saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak ingin mujizat jauh dari saudara, rezeki menjauh dari saudara, pintu-pintu yang terbaik dibukakan oleh Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tegar tengkuk, kita keras kepala. Kita jadi orang Kristen ternyata tidak bisa dinasehati, gak mau ditegur sama Tuhan. Nah, hari ini kesempatan awal tahun, kesempatan kita menerima nasihat firman Allah, bicara tentang teguran Tuhan. Ini menurut saya hal yang penting untuk diperdengarkan. Teguran Tuhan ini penting untuk kita sama-sama pahami dan mengerti pagi ini. Ya, kalau kita lihat ayat ini, saya baca ulang sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 23 dikatakan begini. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Perhatikan, sesungguhnya ini dikasih stressing, penekanan sama kita. Kenapa Tuhan suruh lewat firman Allah kita berpaling gitu ya, datang dengarkan teguran Tuhan. Sesungguhnya ini pentingnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Saudara lihat PowerPoint bagian pertama. Ini keras kata-kata ini. Orang Kristen atau siapapun orang itu yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, tidak mau ditegur oleh Tuhan, dia itu hanya selangkah lagi pada kerusakan atau kehancuran atau bahkan kesesatan. Karena ternyata teguran Tuhan kepada kita justru membawa kita itu tahu isi hatinya Tuhan. Dari poin pertama ini saya memberikan suatu warning kepada setiap kita. Ini firman Allah menjadi satu peringatan. Kalau kita jadi orang Kristen gak bisa ditegur. Tuhan datang sama kita kasih nasihat, kita gak mau dinasehati. Keras hati kita. Pokoknya kita gak mau ditegur. Merasa udah bener gitu kali ya. Merasa udah baik. Ingat ya, orang Kristen, anak Tuhan, permisi bicara mau hamba Tuhan, mau pendeta kayak saya sekalipun, kalau hatinya keras, saudara ya, tegar tengkuk, gak bisa dinasehati sama firman Tuhan. Tuhan datang kasih nasihat gak mau terima. Ini keras tegurannya. Orang gak bisa ditegur itu satu langkah kepada kehancuran, kerusakan, bahkan kesesatan.
Orang Kristen yang tidak mau ditegur tanpa sadar, dia sedang menghancurkan hidupnya. Dia sedang membawa kehidupannya kepada hal yang sia-sia. Justru saya mau ingatkan, teguran Tuhan yang datang sama kita, nasihat-nasihat Tuhan yang datang sama kita, itu justru membuat kita tahu isi hati Tuhan. Saya kasih contoh ya. Pada poin berikutnya tentang kisah anak yang terhilang. Anak terhilang itu nanti begitu dia sadar, begitu dia datang kepada bapaknya, dia minta ampun berkata, aku sudah berdosa kepada sorga, aku sudah berdosa kepada bapak. Nanti begitu dia datang minta ampun sama bapaknya, sadar dekat sama bapaknya, dia sadar. Di situ dia baru tahu isi hati bapaknya. Ternyata bapakku baik ya. Bapakku penuh cinta ya. Bapakku ternyata sayang ya kepadaku. Rupanya ketika dia tinggal dekat sama bapaknya sebelumnya, dia nggak tahu isi hati bapaknya. Ketika dia sudah sengsara di kandang babi, miskin, merana, nggak bisa makan, minta makan ampas babi pun nggak dikasih sama bosnya. Ketika dia sadar, bapakku cukong yang kaya raya gitu. Hamba-hamba bapakku budaknya gak ada yang kekurangan. Aku di sini miskin menderita. Nah, pada waktu dia sadar kembali sama bapaknya, baru dia tahu isi hati bapaknya. Bapakku baik. Kalau ada, cuman saya baca saja ayat ini ya. Anak terhilang itu menderita karena apa? Karena tidak mau dengar nasihat bapaknya. Dia pakai jalan hidupnya sendiri. Saya baca saja ayatnya ya. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 23. Perhatikan ayat-ayat ini ya, saya baca ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh ya, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu dikatakan apa? Berlari. Anaknya itu berjalan kelaparan, compang-camping bajunya. Langkahnya dia, permisi bicara, maafkan kata-kata saya, seperti kucing disiram sama air. Dia takut sebetulnya sama bapaknya. Makanya di ayat berikutnya saya tunjukkan ya, bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan di 21, kata anak itu kepadanya, anak yang kelaparan, compang-camping, jatuh miskin. Dia ngomong gini, Bapak perhatikan, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Perhatikan kalimat ini, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ini yang saya maksudkan dengan kalimat tadi. Dia datang itu seperti kucing kesiram air. Takut sebetulnya dia, takut sama bapaknya. Sampai dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ekspektasinya dia begini, jangan-jangan Bapak tidak akui aku sebagai anaknya. Bapak, biar aku jadi hambamu saja, jadi karyawan budakmu saja. Yang penting aku bisa makan. Aku miskin Bapak, aku tidak punya apa-apa. Rasa-rasanya dia ekspektasinya bapaknya nggak terima dia sebagai anak. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi perhatikan, ayah itu, bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, sudah disiapin. Bapak tahu ukurannya, bukan jubah bekas, baju bekas, jubah yang terbaik. Karena bapaknya tahu, anakku pasti balik lagi. Anakku tidak dengar nasihatku, pasti dia miskin, hartanya habis. Toh nanti sadar dia balik lagi. Betul Bapak, anaknya ini balik. Udah disiapin jubah yang terbaik. Di sini Anda terhilang tahu, hati bapaknya itu baik. Saya ngomong gini mau nangis rasanya. Kalau kita ngerti hati Bapak kita itu sangat baik. Hati Tuhan itu sangat baik saudara. Disinilah anak terhilang tahu hati bapaknya. Disiapkan jubah. Apalagi dikatakan, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya, lambang otoritas kuasa, dan sepatu pada kakinya. Hamba nggak pakai sepatu, ceker saudara ya. Istilah orang Jawa itu ya. Tanpa sepatu, hamba nggak ada pakai sepatu. Artinya dia diakui sebagai anak, dikasih sepatu, kasih kuasa, dikasih jubah, sebuah pengakuan dari Bapak, kamu anakku, dipeluk, dicium. Tidak berhenti sampai di situ.
Di sini si anak terhilang, lihat hati bapaknya luar biasa. Lihat ayat 23 dikatakan, dan bapak berkata kepada hamba-hambanya, ambillah anak lembu yang tambun itu, anak lembu yang gemuk. Ngapain? Sembelih dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Dibikin pesta. Saudara, kapan anak terhilang? Tahu isi hati bapaknya. Ketika dia sadar kembali kepada bapaknya. Tadinya gak sadar. Anak ini jatuh miskin. Di kandang babi menderita, sengsara hidupnya. Mau makan gak bisa makan, ampas babi pun gak dikasih. Saya suka pakai bahasa gini, sampai lebih rendah dari seekor binatang babi. Ampas pun gak dikasih makan. Saudara, jangan pernah kita meremehkan teguran Tuhan. Orang yang meremehkan firman Allah menanggung akibatnya. Di YouTube lagi rame ya berita. Di channel-channel YouTube ada banyak orang yang memanfaatkan berita yang lagi viral begitu ya. Ada seorang mantan pendeta, tinggalkan iman Kristennya, tinggalkan kependetaannya, lalu percaya kepada iman yang lain. Dia ambil Alkitab, dia kentutin Alkitab, ditaruh di pantatnya saudara. Sekarang lagi sakit parah. Dia berkata begini, ya dia sambil kentutin Alkitab, dia berkata gini, kalau memang Alkitab ini penuh punya kuasa ya, dia katakan 1 bulan, ya apakah aku akan mati? Sekarang lagi sakit parah dia. Ya sakit parah pun belum tentu karena Tuhan hukum dia. Karena kita tahu Tuhan itu maha kasih gitu ya. Hati Tuhan itu penuh kasih. Selalu Tuhan tunggu orang bertobat kembali sama Tuhan. Disayangkan sikapnya seperti ini. Tapi Alkitab kasih warning sama kita. Orang yang meremehkan firman menanggung akibatnya. Orang yang meremehkan teguran Tuhan menanggung akibatnya. Dan contohnya anak terhilang. Orang pokoknya kalau tidak mau dengar teguran Tuhan itu selangkah pada kehancuran, selangkah pada kerusakan, selangkah pada kesesatan. Udah sesat jalannya. Makanya dengar nasihat Tuhan. Ada contoh yang lain saya mau kasih sama saudara. Ini contoh perjanjian baru, sekarang contoh perjanjian lama. Ada baca dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kisah tentang Nabi Yunus yang ternyata dia juga tidak mau dengar nasihat Tuhan. Dan orang yang tidak dengar nasihat Tuhan, dia selangkah kepada kehancuran dalam hidupnya. Contohnya Yunus, Tuhan nasihatnya datang sama dia, Yunus kamu pergi ke Niniwe. Beritahu penduduk Niniwe lewat firman, pertobatan sekaligus hukuman. Kasih tahu sama mereka penduduk Niniwe. Kalau mereka tidak bertobat, tinggalkan kejahatannya. Ya, mereka itu Yunus gak bisa bedakan tangan kanan sama tangan kiri. Mereka gak bisa bedakan yang baik sama yang jahat. Beritakanlah firman sama mereka. Kalau gak bertobat, aku hukum mereka. Kota Niniwe aku akan tunggang balikkan. Mungkin gambaran seperti Sodom begitu. Tapi Yunus gak mau dengar nasihat Tuhan. Dia cuek bebe sama perkataan Tuhan. Dia remehkan perkataan Tuhan. Dan orang yang meremehkan nasihat Tuhan itu selangkah pada kehancuran. Dia pergi ke Tarsis lewat pelabuhan di Yafo. Naik kapal. Yunus banyak duit hamba Tuhan ini. Dia naik kapal tidur di bawah. Tiba-tiba Alkitab katakan apa? Baca di rumah ya. Yunus pasal 1 gak usah dibaca ayatnya. Datang angin badai yang keras. Datang angin taufan yang keras. Kapal mau hancur. Kapal mau tenggelam. Orang-orang di sekitar Yunus yang tidak ngerti apa-apa. Kena getahnya. Karena dosanya Yunus yang tidak mau ditegur, dinasihati sama Tuhan. Sampai akhirnya Yunus ini ngaku ketika perahu ini mau hancur kapalnya. Ini semua terjadi karena aku. Mereka bingung. Memangnya kamu siapa? Baca Alkitab ya. Akhirnya dia tunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan ke Niniwe. Bla bla bla, dia mulai ceritakan kepada nakoda kapal. Dia ceritakan kepada anak buah kapal bahwa badai ini datang, angin taufan keras datang. Itu karena dia nggak nurut sama Tuhan, nggak nurut panggilan Tuhan. Dia cerita harusnya ke Niniwe, tapi dia naik kapal ke Tarsis. Lalu mereka tanya, kalau gitu apa yang harus kami perbuat? Yunus terus terang berkata ini, buang aku ke dalam laut ini, lempar aku, nanti badainya pasti berhenti. Yunus sadar bahwa ternyata menjauh dari hadapan Tuhan,
tidak mendengar nasihat Tuhan, meremehkan firman Allah, Yunus sadar itu mengundang badai. Itu mengundang badai tofan datang dalam hidup kita. Saudara, hormati firman. Dengar nasihat Tuhan, dengar teguran Tuhan. Jangan sampai badai itu datang dalam hidup kita. Sadar atau tidak, seringkali ketidaktaatan kita akan firman itu ngundang badai datang loh. Yang tadinya nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Tadinya hidup kita baik-baik saja jadi sesuatu terjadi. Badai menyerbu datang dalam hidup kita. Kita nggak taat sama firman. Perhatikanlah teguran nasihat Tuhan. Yunus nggak perhatikan itu, selangkah pada kehancuran. Dilempar dia sama nakoda, sama anak buah kapal ke dalam lautan. Untung Tuhan baik, untung Tuhan baik. Ya, karena Tuhan punya rencana sama orang ini, mempertobatkan Niniwe. Tuhan tahu hatinya Yunus, begitu dia dilempar ke dalam laut, Tuhan selamatkan dia tepat pada waktunya. Tuhan kirimkan seekor ikan yang besar. Ada lihat gambar itu. Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu dia ditelan sama ikan. Nanti kalau di rumah tolong Anda baca Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Alkitab katakan begini, maka berdoalah Yunus dalam perut ikan. Berseru dia kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doaku, dikatakan dalam dunia orang mati. Saya suka ajarkan ayat ini sama saudara. Ya, bukan berarti sukar itu bukan berarti mustahil. Ini rasa-rasanya memang pasti mati. Rasa-rasanya gak ada jalan keluar. Makanya saudara ya, kalau Anda menghadapi kesukaran, situasi yang sulit, rasanya gak ada jalan keluar, tertutup rapat, rasanya gak ada harapan. Yunus gak ada harapan loh ditelan sama ikan. Tapi tiru Yunus ya. Yunus ada positifnya, nabi satu ini. Meskipun dia salah, meskipun dia berdosa. Tapi saya boleh bilang sama saudara, siapa sih orang gak punya salah? Siapa sih orang gak punya kekurangan? Nabi Tuhan punya kekurangan, tapi dia bertobat. Yunus pasal 2 dia bertobat. Dari mana kita tahu dia bertobat? Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doaku. Dari dunia orang mati dia dengar doaku. Artinya gini loh, dalam kesesakannya, dalam situasi yang tidak ada harapan, pintu tertutup rapat, Yunus tetap berdoa kepada Allah. Makanya kalau ada pagi ini di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah, jalan hidupmu tertutup rapat, engkau mengalami satu tingkat kemustahilan yang sangat tinggi, gak ada harapan pendeta. Selalu saya ajarkan dalam kitab Yunus ini, mustahil itu bukan berarti akhir segala sesuatu. Kitab Yunus mengajar kepada kita, mustahil bukan berarti mati, gak ada jalan. Kalau Anda mengalami kemustahilan pagi ini, bagaimana caranya? Hadapi dengan doa seperti Yunus berdoa. Meskipun kemustahilan tingkat tinggi, tertutup rapat, gak ada harapan, tetap tutup mata, tetap lipat tangan, tetap kuatkan imanmu, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Kalau Yunus ditolong oleh Tuhan, saya yakin saudara pun pasti ditolong oleh Tuhan. Dan kisah Yunus ini luar biasa. Ketika dia bertobat, ketika dia kembali sama Tuhan, ikuti kembali apa kata firman Allah. Dia mulai memberitakan Injil kepada penduduk kota Niniwe. Alkitab catat, informasikan kepada kita, seluruh penduduk kota Niniwe yang jumlahnya adalah 120.000 orang, semuanya bertobat. Keren, sorry. Dari mulai raja sampai pegawai istana, sampai rakyat yang jelata, yang biasa, semua bertobat. Seisi rumah mereka bertobat, seluruhnya semuanya bertobat. Dipakai Tuhan orang ini. Kapan? Ketika bertobat, sama dengan anak terhilang. Ketika dia kembali bertobat, yang dia gak minta dikasih sama bapaknya. Yang dia butuhkan, dia gak minta, gak ngarep-ngarep, dikasih. Cincin dikasih, kasut dikasih, jubah dikasih. Dia lapar, sebetulnya makan 1-2 piring cukup. Lembu tambun dibikin pesta, makanannya limpah. Bapak itu tahu apa yang kita perlu. Ketika Tuhan pulihkan kita, jadi jelas saudara ya, bagaimana jalannya kita dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana jalannya yang tertutup dibuka sama Tuhan. Gak ada cara lain, kita mesti kembali sama Tuhan. Langkah pemulihan cuma satu, kita mesti balik sama Tuhan, bertobat.
Semua orang punya salah, saya punya kekurangan, tapi yang penting datang sama Tuhan. Seperti anak terhilang, seperti Yunus kembali kepada Tuhan. Itu awal pemulihan. Nah, mari sekarang kita belajar. Makanya dalam pelajaran tentang keluarga, dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, dalam keluarga yang pertama nasihat muncul dari firman Allah adalah anak itu mesti taat kepada orang tuanya. Taat artinya dengar nasihat orang tua, dengar teguran orang tua. Lagi-lagi bicara tentang nasihat, tentang teguran, mesti taat. Dalam lingkup keluarga pun anak mesti dengar nasihat. Saya baca saja ayatnya ya, supaya Anda bisa menangkap dengan baik ini firman. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Atau kita baca bergantian saja ya. Saya baca ayat 1, saudara gilirannya 2, ikuti komando saya yang di rumah baca ini ayat ya. Lalu 3-nya sama-sama. Efesus 6 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Teruskan ayat kedua saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayo ayat yang ketiga, semangat sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari sekarang saya bicara tentang keluarga sedikit, tentang nasihat teguran. Ketika bicara tentang keluarga pun, lingkup keluarga, Tuhan ajar sama kita lewat firman Allah ini soal teguran, soal nasihat. Saya baca ulang ayat 1, munculkan ayatnya. Hai anak-anak, jadi kita kalau punya anak-anak, kita pun anak kalau masih punya orang tua. Hai anak-anak dikatakan apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata harus berarti tidak ada alternatif yang lain. Pokoknya yang namanya anak harus taat kepada orang tuanya. Pokoknya yang namanya anak itu harus taat, dengar nasihat, dengar teguran orang tuanya. Harus, kata Alkitab. Kalau Anda nggak dengar nasihat orang tua, kalau kita tidak taat kepada teguran orang tua, yaitu dosa dan berarti. Karena ada kata harus. Yang namanya anak harus dengar nasihat orang tua. Kenapa kita harus? Karena luar biasa. Di ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Hormat kepada orang tua, taat kepada orang tua, sayang cinta kepada orang tua, plus taat mendengar nasihatnya. Alkitab katakan ini adalah suatu perintah yang penting. Sampai Alkitab, sampai firman Allah katakan dengar nasihat orang tua, hormat kepada orang tua. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ini luar biasa loh. Firman Allah ini luar biasa. Salah satu firman yang disingkapkan kepada kita, ternyata taat kepada orang tua, dengar nasihat orang tua kita. Ini adalah perintah yang penting yang di dalamnya mengandung janji Allah. Bahkan dikatakan nyata dari janji ini. Ada janji yang nyata. Apa janjinya? Kalau kita cinta sama orang tua, hormat sama orang tua kita, sayang sama papa mama kita, plus namanya sayang, hormat, dengar nasihatnya, dengar teguran orang tua kita, nyata janji Tuhan. Ini perintah penting, makanya ada kata harus. Apa janjinya yang penting, yang nyata itu? Supaya kamu berbahagia. Terjemahan lain berkata, supaya kamu diberkati dan panjang umurmu di bumi. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, saya ulang sekali lagi. Kenapa sih kadangkala ada orang Kristen, keluarga Kristen, hidupnya susah sekali bahkan jauh dari berkat. Kenapa orang Kristen hidupnya nggak ada damai, nggak ada bahagia? Jangan-jangan kita gagal di sini. Kita nggak mau dengar nasihat orang tua, maunya ngelawan aja, maunya berontak saja sama orang tua. Mau papa, mau mama, mau ayah, ibu sama saja itu orang tua. Termasuk mertua ya, mertua kita, papa mama kita juga sama saja. Ya, ini janji yang nyata. Dikatakan kamu berbahagia dan kamu diberkati dan panjang umur.
Ternyata mendengar teguran nasihat orang tua itu mengandung janji berkat. Dari sini saya meyakini dan percayalah begini, salah satu berkat Tuhan itu akan datang sama kita ketika kita sebagai anak itu hormat, bahkan dengar-dengar nasihat sama orang tua kita. Termasuk, permisi bicara ya, saya masuk pada wilayah ini ya, kesempatan saya bicara tentang keluarga sedikit sama saudara. Bagaimana dengan persoalan perjodohan? Yang namanya anak sebelum menikah itu masih tanggung jawab orang tua ya. Bahkan sudah menikah pun orang tua juga masih punya beban. Anda nggak bisa lepas namanya anak ya. Apalagi dia belum menikah. Bagaimana soal perjodohan? Saya mau kasih saran ya. Saya nasihat begitu sebagai seorang hamba Tuhan kepada Anda orang tua. Kalau ada papa mama yang punya anak, siapa di antara saudara yang punya anak laki-laki? Pesan saya begini, jangan nikahkan anak laki-lakimu dengan seorang perempuan, dengan seorang wanita. Kalau wanita itu tidak hormat kepada papanya atau mamanya. Ini nasihat yang penting buat saudara. Kenapa? Karena kalau saudara nikahkan anak laki-lakimu sama seorang perempuan wanita yang dia ternyata tidak hormat sama papanya, gak hormat sama mamanya. Saya mau kasih tahu, nanti begitu kamu nikahkan anak laki-lakimu, nanti istrinya jadi pilihanmu tidak akan hormat sama anak laki-lakimu. Termasuk tidak akan hormat kepada Anda sebagai papa mama mertua. Udah kelihatan kok. Siapa yang punya anak perempuan di sini? Saya kasih nasihat. Jangan pernah nikahkan anak perempuanmu sama pria, sama laki-laki yang tidak hormat sama mamanya. Tidak hormat sama papanya juga termasuk. Apalagi mamanya, laki-laki ya. Kenapa? Nanti begitu kamu nikahkan saudara sama laki-laki itu. Ya, mungkin dia berkata begini, ya kalau sama kamu aku bisa sabar. Tapi kalau sama mamaku udah bisa. Makanya saya mau kasih tahu papa mama orang tua. Ketika engkau tidak menikahkan anakmu, ya mau menikahkan dengan anak perempuan, dengan anak laki, mau pilih menantu itu dengar baik-baik. Engkau mesti cek baik-baik calon menantumu itu. Yang dicek bukan ijazahnya, nanti belakangan. Yang dicek bukan kerjaannya, yang dicek bukan tabungan depositonya, uangnya. Yang dicek bukan ini dan itu materi segala macam. Cek nomor satu, apakah calon mantumu itu hormat sama ayah ibunya? Cek baik-baik, buka matamu lebar-lebar orang tua. Calon mantumu laki, calon mantumu perempuan, apakah dia hormat sama mamanya, sayang sama orang tuanya, dengar nasihat papa mama? Kalau tidak, jangan dinikahkan, makan hati nanti. Makanya orang yang dengar nasihat orang tua itu panjang umur kan. Anda cek, jangan tanya, kamu hormat gak sama ayah ibumu? Jangan ditanya, dia pasti hormat om. Jangan ditanya, cek langsung, lihat secara langsung. Apa betul calon mantum itu waktu engkau lihat hormat kepada orang tuanya? Dengar nasihat orangnya. Kalau tidak, nanti makan hati saudara. Karena kita tahu rahasia berkat anak-anak kita adalah kita ketika dia hormat kepada orang tuanya. Saya pikir ini nasihat yang baik. Dan saya mau tunjukkan sama saudara. Coba lihat PowerPoint berikutnya. Orang yang tidak mau ditegur sama Tuhan, tidak mau ditegur juga sama orang tuanya. Karena teguran nasihat itu bisa lewat masalah. Teguran nasihat bisa lewat orang tua kita, lewat orang-orang yang rohani, gembala misalnya. Atau langsung Tuhan lewat firman Allah. Atau lewat kesulitan kita hadapi. Orang yang tidak mau ditegur, Alkitab katakan adalah orang yang bodoh. Saya tunjukkan ayatnya. Amsal 15 ayat yang kelima. Saya baca ya. Orang bodoh dikatakan menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak atau bijaksana. Jadi jelas ya. Orang yang tidak mau terima teguran nasihat itu orang yang bodoh. Nah, orang yang bijaksana itu orang yang mengindahkan, mau terima teguran. Saya tunjukkan berapa hal ini. Teguran Tuhan itu dua macam kepada kita. Yang pertama, teguran berupa nasihat, mungkin lewat firman Allah. Teguran lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi yang kedua, teguran Tuhan bisa datang lewat hajaran. Hajaran ini keras saudara ya. Hajaran itu bisa tambah lama tambah keras. Saya nggak bicara hajaran.
Anak terhilang itu udah termasuk hajaran itu. Bapaknya diemin saja. Bapaknya tahu pasti sengsara dia dari aku. Nggak dengar nasihatku pasti nggak bisa makan. Tapi bapaknya diemin. Kalau si anak terhilang itu nggak datang sama bapaknya nggak pernah lari temui dia. Anaknya dekat, bapaknya lebih mendekat. Tapi kalau dia nggak mendekat, bapaknya diem saja. Itu bentuk hajaran loh. Jangan tunggu hajaran seperti anak terhilang. Baru kita sadar, biarlah teguran Tuhan lewat firman yang lembut. Itu cepat menyadarkan kita, oh ampuni Tuhan. Mungkin saya dengan cepat saja karena waktu saudara ya. Orang yang tidak mau dengar nasihat Tuhan. Ini ayat katakan, biar dia berdoa teriak-teriak nanti nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Tuhan gak mau dengar. Ayat ini saya pernah sampaikan sama saudara. Agak panjang nih ayat saudara ya. Nanti tolong baca di rumah deh. Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 33. Ada waktunya Tuhan tegur kita gak mau dengar. Tuhan nasihati kita gak indahkan. Kita abaikan teguran Tuhan. Kata ayat 24-25. Nanti pada waktunya saudara ya, ketika kita mengalami badai kayak Yunus, mengalami hajaran Tuhan, lalu kita baru berdoa, teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, bertekun datang sama Tuhan, tetap Tuhan tidak mau dengar doa kita. Karena apa? Tuhan mulai hajar kita di sini. Karena kita mengabaikan teguran Tuhan. Mungkin saya tidak bicara panjang pada wilayah ini, tapi ada saatnya loh. Orang terus doa tuh nggak mau dengar, karena udah kekerasan hatinya, ditegur nggak mau tahu. Makanya singkat saya mau berkata sama saudara, jangan cari Tuhan setelah kita kerepotan, jangan cari Tuhan setelah kita ancur-ancuran kepepet. Carilah Tuhan ketika ada kesempatan. Saya pernah bilang sama saudara, lihat PowerPoint ini, carilah Tuhan ketika kita berkelimpahan, sukses. Supaya pada waktu kita berkekurangan, ganti Tuhan yang cari kita. Saya pernah bilang sama saudara, carilah Tuhan pada waktu kita senang bahagia. Supaya pada waktu kita susah, ganti Tuhan yang cari kita. Carilah Tuhan pada waktu kita sehat. Supaya begini, pada waktu kita sakit, ganti Tuhan yang cari kita. Jangan tunggu hajaran datang, baru kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan berkata, lu kebangetan. Pada waktu sehat, pada waktu kelimpahan, aku nasihatnya kamu berkali-kali kamu gak tahu. Ada waktunya loh, Tuhan keras. Ya, ada waktunya bukan mulut nasihat lagi yang datang, itu cambuk yang datang, tongkat yang datang. Ya, gak ada ampun lagi. Karena ada batasnya kemurahan Tuhan. Kita mesti perhatikan itu. Memang saya tahu apa yang saya sampaikan ini mungkin agak keras, tapi ini penting, pesan di awal tahun buat setiap kita, bahwa yang memisahkan kita dengan berkat, pintu-pintu berkat dibuka, itu adalah gini, kita mau terima teguran Tuhan atau tidak. Makanya pesan saya di awal tahun 2023 ini, setiap kali ada teguran Tuhan yang datang lewat firman Allah, mungkin tegurannya lembut, cepat bertobat. Ada nasihat firman Allah, cepat lakukan itu. Ketika kita melakukannya, pintu-pintu yang terbaik berkat Tuhan dibukakan sama kita. Untung anak terhilang cepat bertobat, dia datang kepada bapaknya. Maka yang dia tidak punya, bapaknya kembalikan. Dia gak minta berkat, Tuhan kasih berkat. Doa saya sepanjang tahun dari mulai Januari sampai Desember ini, pintu-pintu berkat yang terbaik dibukakan. Tidak ada orang gak punya salah, tidak ada orang gak punya dosa. Yang penting begini, kalau kita ada salah, kita ada dosa, cepat kita bertobat kembali sama Tuhan. Itu awal pemulihan. Saya berdoa saat ini, di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan pintu yang terbaik, berkat yang luar biasa dicurahkan dalam hidup setiap kita.